Ya, apa sih Bonang Madu? Bonang Madu itu adalah sebuah usaha kecil kami di bidang madu ya. Kami menjual madu mentah organik yang kami dapatkan dari peternakan dan hutan seluruh Indonesia. Insya Allah madu kami bersanad murni, tanpa oplosan, tanpa campuran, apalagi palsu. Kami lebih memilih madu mentah organik karena ini madu yang jarang kita temukan. Karena madu mentah organik adalah madu yang tidak melalui proses pasteurisasi ataupun dehum. Apa itu pasteurisasi? Yaitu pengurangan kadar air untuk mengentalkan madu. Nah, kami tidak melakukan itu. Sehingga yang kami jual ini madu yang apa adanya. Dari alamnya encer ya kami jual encer. Dari alamnya sudah kental ya kami kasihkan kental. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kemudian untuk membedakan antara madu asli dan madu palsu itu bagaimana, Kak? Nah, ini yang penting. Banyak mitos yang tersebar di masyarakat kita bahwa untuk mengetes madu asli ini dengan cara korek api, dicelup, kemudian dinyalain. Kalau nyala itu asli, kalau nggak nyala itu palsu. Padahal nggak juga. Itu Anda dimasukin ke dalam sirup pun, ya korek tetap nyala. Yang kedua, kalau madu asli katanya dimasukin ke freezer nggak beku, itu salah juga. Karena beku nggak beku itu tergantung kadar air. Anda masukin sunlight ke dalam freezer itu nggak akan beku, dan Anda nggak akan bilang itu sunlight itu adalah madu. Kemudian ada juga yang dengan tisu atau koran ditetes, kalau nggak rembes itu asli, itu nggak juga. Karena banyak juga madu palsu, madu apa itu kalau ditetes itu nggak rembes, karena rembes atau enggak itu tergantung kandungan kadar air. Sementara kandungan kadar air madu hutan tropis itu tinggi dan itu pasti akan rembes. Kemudian yang terakhir itu biasanya orang semut. Kalau semut nggak doyan, madunya asli. Kalau doyan, palsu. Sebetulnya nggak juga, justru semut itu salah satu hama di peternakan lebah. Nah, kemudian justru madu palsu itu banyak juga yang nggak disukai semut. Kenapa? Karena banyaknya kandungan zat kimia di dalamnya, sehingga semut nggak doyan. Kita aja yang maksain doyan. Nah, kalau cara membedakan madu yang asli atau palsu itu, caranya pertama, yang paling akurat itu tes laboratorium. Kalau itu mahal, kita bisa merasakan dengan cara kita coba ya, ambil segini. Madu asli itu aromanya itu kuat, menyengat, seperti ada fermentasi alami. Yang kedua itu di mulut seperti berminyak, dan setelah masuk ke dalam tenggorokan itu hangatnya sampai dada. Dan jika diminum sebelum makan itu tidak mengganggu selera makan kita, sebagaimana sirup ataupun gula. Karena kalau sirup atau gula itu bisa meningkatkan asam lambung sehingga kita malas makan. Kalau madu enggak, malah menambah nafsu makan. Dan ini sangat baik bagi untuk menambah nafsu makan anak-anak Anda di rumah. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Jajang Kumis? Kemudian itu untuk Bonang Madu menyediakan beberapa jenis. Oh, kami menyediakan beberapa jenis. Ada dari lebah Apis mellifera, Apis cerana, Trigona, dan dorsata, Apis dorsata. Nah, Apis dorsata ini contoh madunya nih. Apis dorsata kalau misalkan orang Sunda bilang itu madu odeng. Nah, ini nggak bisa diternakan. Kenapa? Karena madunya liar, ya. Lebahnya gede. Itu kadar airnya kisaran 24 sampai 28%. Apalagi kalau di musim hujan itu semakin tinggi, dan madunya teksturnya encer. Kandungannya itu lebih kompleks, rasanya lebih panas di tenggorokan. Kemudian ada Apis mellifera. Apis mellifera ini yang banyak di peternakan di Nusantara, kami juga ada. Kemudian ada Trigona. Nah, Trigona ini kami belum ada. Kalau ini yang kami jual ini Apis mellifera dari peternakan di Nusantara. Ini insya Allah madunya murni. Ini lebah Apis mellifera yang menghisap nektar bunga karet. Ada macam-macam. Kalau madu itu warnanya bermacam-macam ya, karena sesuai fitrahnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68, 69.
bahwa salah satu fitrah lebah itu adalah bersarang di gunung-gunung, di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di kandang yang disediakan manusia. Kemudian dia menghisap berbagai sari-sari bunga yang menghasilkan berbagai macam warna dan rasa. Ada lagi? Untuk rekomendasi misalkan kepada para atlet ataupun anak di atas 5 tahun, orang tua itu untuk konsumsinya yang pertama direkomendasikan konsumsi yang mana? Kalau buat anak-anak itu yang rasanya manis dan segar itu bisa Nektar bunga karet ataupun ini randu super atau kelengkeng. Kenapa? Karena ini rasanya manis, segar. Ini dari lebah Apis mellifera. Tapi untuk khasiat tidak sebagus yang dorsata. Yang dorsata itu kan kandungan royal jelly sama bee pollennya itu masih utuh ya. Nah, ini yang direkomendasikan Apis dorsata. Ini sangat direkomendasikan buat para atlet ya, terutama buat atlet pencak silat, atlet sepak bola, atlet apapun lah itu, karate atau apa. Ini sangat direkomendasikan. Caranya juga buat para suami yang ingin mendapatkan kekuatan super di hadapan istrinya atau ingin membahagiakan istri secara jasmani dan memberi nafkah batin lah istilahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dicampur dengan kuning telur bebek. Mungkin Anda akan seperti Iron Man kalau kata Ade Lenok bilang ya. Tapi saya nggak terlalu pengen jadi Iron Man ya. Nah, bisa juga menjadikan madu bawang tunggal ini untuk suplemen meningkatkan stamina Anda dengan cara alami, sehat, sesuai sunnah Rasul. Intinya itu. Karena apa? Madu ini sudah tercatat khasiatnya di dalam Al-Quran dengan catatan murni, dan yang murni tidak murah, dan yang murni tidak mudah didapat. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kemudian untuk rekomendasi para lanjut usia? Untuk para lanjut usia juga bisa menggunakan yang ini. Kalau lanjut usia itu kan yang kadar gulanya rendah. Kadar gula rendah ya akasia ya. Akasia carpa nih, akasia mangium, akasia carpa ini buat lanjut usia karena kandungan gula di dalamnya itu sedikit. Gulanya gula alami ya, bukan gula pasir. Ada lagi? Bonang Madu sudah mengirim kemana aja? Oh, kalau ngirim banyak, ke Jakarta, ke Bogor, ke Sumedang, ke Solo, ke Jogja, ke seluruh Indonesia. Mungkin yang belum itu Papua, Kalimantan itu belum, karena di sana lebih banyak mungkin ya. Ada lagi? Terus respon konsumen? Oh, respon konsumen, alhamdulillah mereka kebanyakan adalah repeat order dan selalu ketagihan karena mereka benar-benar merasakan sensasi rasa yang luar biasa dan khasiat yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 September 2020. Kita sedang memburu madu Apis dorsata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 September 2020. Tim kita sedang persiapan untuk memanjat lokasi batang sialang di daerah ini, di Kecamatan Sungai Lalan. Ini lokasi yang akan kita panen pada hari ini, melanjutkan panen kita pada hari kemarin di pohon di sebelahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada tim kita pada hari ini, pada para pemanjat kita, dan memberikan rezeki yang berlimpah pada hari ini. Amin.
malam. Tujuan penirisan adalah agar madunya tidak mudah terfermentasi. Kalau misalkan diperas itu lebih mudah terfermentasi dan gasnya lebih banyak. Silakan yang mau stok hanya